Shalom, kita bersyukur hidup di zaman yang luar biasa, banyak sekali informasi, pelajaran yang bisa kita ambil lewat medsos ya. Ada satu kalimat yang menarik ini, life is learning. Kehidupan itu adalah soal pembelajaran. Ada banyak kata-kata bijak atau semacam pepatah yang dengan mudah bisa kita temui di medsos, termasuk ke Google, ya kita cari berbagai macam quote ya, kutipan dari orang-orang yang mungkin mendapatkan banyak pelajaran dalam kehidupannya, kemudian mulai menyampaikan apa yang dia dapat itu dalam 1-2 kalimat yang pendek ya. Kalau dulu kita mungkin mengenal istilahnya pepatah atau peribahasa, tapi kalau sekarang ini lebih luas ya, jadi istilahnya kutipan atau quote. Nah, kehidupan itu sendiri adalah soal pembelajaran. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya belajar. Kalau kita mau buka hati, maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bahkan sekarang untuk belajar piano saja, kalau kita punya piano ya buka di YouTube, itu cukup ikutin instruksinya dan kita latihan, ikuti petunjuknya, maka kita bisa menjadi lumayan mahir ya, main piano, main keyboard, main gitar juga ada, main saksofon juga ada ya. Nah, oleh sebab itu, ini kutipan yang bagus juga ya, never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti belajar sebab kehidupan itu tidak pernah berhenti mengajar kita. Artinya dalam setiap kejadian yang kita alami atau yang orang alami, yang kita dengar, yang kita lihat, ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh, yang bisa kita petik manfaatnya, sehingga kita tidak perlu melalui kesulitan-kesulitan yang mungkin orang lain alami. Ya, ini gambarnya kan kapal ya, kapal layar gitu. Nah, bagaimana bisa jadi kapal layar? Tentunya ada pengetahuan yang sudah bertahun-tahun diwariskan, kemudian diperbarui sehingga akhirnya yang mungkin awalnya layar sederhana jadi kapal yang sudah bisa lebih besar, bertingkat, layarnya lebih besar. Bahkan akhirnya karena kemajuan zaman, layarnya itu pun juga sudah bisa terbuka dengan otomatis, pakai tenaga mesin, tidak lagi tenaga manusia, ya tinggal pencet langsung kebuka ya, misalnya seperti itu. Nah, kehidupan itu sendiri selalu mengajar kita dalam setiap hal. Entah kita mengalami hal yang buruk, ya yang nggak nyaman buat kita, atau hal yang baik, ya ada promosi di kantor, ada kenaikan gaji, ada bonus. Tentunya itu semua merupakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita simak ya, yang bisa kita ambil manfaatnya. Ini juga ya sama nih kalimatnya ya, bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar karena kehidupan itu sendiri selalu mengajar kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka mata kita dari setiap kejadian yang kita alami, kita bisa melihat ya, ada hal yang bisa kita lakukan supaya beberapa kesalahan yang pernah terjadi kita nggak perlu alami lagi ya, atau kita juga bisa melihat orang lain, pengalaman orang lain, bagaimana dia mengatasi suatu masalah sehingga akhirnya kita waktu ketemu masalah yang sama yang pernah dihadapi orang itu, kita bisa lebih cepat ya mengatasinya, atau mungkin kita bisa menghindarinya tanpa perlu mengalaminya lebih dahulu ya. Jadi kehidupan itu memang mengajar kita senantiasa. Itu kata orang secara umum ya. Jadi alam sendiri mengajar kita, setiap kejadian mengajar kita, hati nurani kita juga itu mengajari kita ya. Daud juga mengatakan demikian di Mazmur. Dia tulis pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Saya ingat dulu bertahun-tahun yang lalu adik saya sudah penuh Roh Kudus dan dia cerita ya, kalau malam mau tidur dia berdoa, lalu Tuhan akan bicara, kasih tahu beberapa hal yang dia alami sepanjang hari itu, pelajarannya seperti apa ya. Jadi memang
Tuhan selalu mengajar kita juga lewat hati nurani kita. Ada ayat di Amsal 9 ayat 9 ya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Kalau kita baca kitab Amsal, maka ada orang bijak, ada orang bebal ya. Lawan katanya tuh orang bebal. Kalau orang bebal itu diberi nasihat itu seringkali gak mau terima. Ya, bahkan dikatakan orang bebal itu jangan kamu kecam ya, kamu kritik itu, wow marah langsung ya. Dan dia menjadi makin bebal. Tapi kalau orang bijak, kalau dikecam ya artinya dikritik ya. Mungkin dengan keras, tapi dia bisa terima karena dia tidak melihat bungkus luarnya, bagaimana satu nasihat itu disampaikan dengan cara yang mungkin gak nyaman karena dikecam atau dikritik, tapi dia melihat isinya itu, apa pesan yang ingin disampaikan. Kalau di kehidupan Kristen sendiri, ya kalau kita melihat ada banyak hamba Tuhan pendeta, dan pendeta atau hamba Tuhan itu juga walaupun mungkin menggembalakan satu gereja atau satu jemaat, belum tentu memang itu panggilannya memang gembala ya. Karena memang bisa saja ya, itu bukan hal yang salah juga. Tetapi maksudnya setiap orang itu ketika dia tahu tempat atau panggilannya, maka ketika dia berfungsi di tempat tersebut, dia akan sangat efektif dan sangat efisien dan dia juga sangat enjoy. Ya, kalau misalnya ada panggilannya guru ya, pengajar, maka itu dibutuhkan di tubuh Kristus untuk mengajar tidak hanya di gerejanya, di pelayanannya, tapi mungkin skopnya sudah antar gereja atau antar denominasi, bisa seperti itu. Beberapa orang yang Tuhan pakai misalnya awalnya sebagai seorang pencipta lagu, penyanyi lagu rohani, kemudian jadi worship leader, akhirnya Tuhan bisa pakai juga untuk mengajar. Ya, dan beberapa memang punya karunia mengajar selain bisa main musik misalnya ya. Jadi karena dia itu menciptakan lagu dan lagu-lagunya menjadi berkat, kadang-kadang pendeta dari satu gereja tertentu belum tentu bisa khotbah di gereja lain karena perbedaan doktrin atau denominasi. Tetapi orang yang lagu yang dia ciptakannya memberkati banyak orang, maka orang tersebut lebih mudah diterima untuk mengajar mungkin gereja lain atau denominasi lain ya. Bisa seperti itu dan itu terjadi ya banyak sekali ya. Jadi kita bukan melihat bahwa hamba Tuhan atau orang-orang yang Tuhan pakai itu punya berbagai macam karunia. Itu sama kayak kita kuliah, nanti hari Senin misalnya kalau kuliah tingkat 1 itu ada pelajaran dasar ya, ada bahasa Inggris, maka masuklah dosen yang ngajar bahasa Inggris. Habis itu nanti ada dosen bahasa Indonesia, dia ngajar juga bahasa Indonesia. Habis itu mungkin siangnya ada dosen fisika, ngajar fisika. Lalu sore ada dosen kimia, ngajar kimia. Seperti itu kira-kira ya, sama-sama dosen, sama-sama pengajar, tapi materi yang disampaikan itu bisa berbeda-beda. Dalam kekristenan ya juga begitu. Kalau kita lihat banyak hamba Tuhan, Tuhan pakai secara unik. Ada orang yang Tuhan pakai mengajar keuangan juga ada yang mengajarkan keuangan tuh secara mujizat ya. Jadi banyak hal-hal yang supranatural terjadi yang gak masuk akal ya. Tapi itu terjadi ya. Lalu ada juga yang memang Tuhan pakai mengajarkan keuangan tetapi dari sisi pengelolaan, bagaimana menata dengan baik ya. Saya beberapa tahun yang lalu suka hadir di satu acara ya, semacam kebaktian atau KKR begitu. Hamba Tuhan yang khotbah itu datar ya kalau dia ngomong, tapi dia seorang teacher ya, seorang pengajar, dan dia banyak mengajarkan mengenai keuangan. Dan berbeda dengan hamba Tuhan lain yang mengajarkan keuangan dari sisi yang lain, dia banyak mengajarkan tentang sikap sebagai seorang steward ya, stewardship, penata layanan ya. Jadi bagaimana tanpa kita sadari mungkin uang itu bisa
memblokade ya pertumbuhan rohani kita ya. Nah, Tuhan sebenarnya selalu mau mengajar kita seperti dia katakan di Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, ini tuntunan Tuhan, pengajaran Tuhan buat kita yang simple, sederhana, yang mungkin ya karena tuntunan lewat mata ya, kadang-kadang ini kita mengabaikannya ya, sehingga kita tiba pada satu masalah tertentu, baru akhirnya mau nggak mau kita belajar, ada istilahnya ya belajar lebih keras ya, jadi yang kita lalui itu lebih sulit ya. Nah, hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi ketika dia mengajarkan keuangan itu kadang-kadang sangat memberkati ya, itu ketika orang menghadapi situasi kesulitan keuangan. Dan yang diajarkan simple ya, memberi. Karena ternyata uang itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita. Ada orang-orang yang kaya tapi hidupnya itu tidak dikendalikan oleh uang. Dia dengan murah hati bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dia juga enjoy kehidupannya. Tapi ada orang yang hidupnya mungkin belum sampai berlimpah atau cenderung kurang, tapi sangat terikat ya dengan keuangan. Jadi begitu takut ya, begitu apa istilahnya stingy ya, karena kekhawatiran yang mengikat itu. Nah, lewat hamba Tuhan yang mengajarkan keuangan secara mujizat itu, ternyata bukan soal mujizatnya yang terjadi ya, tapi lebih dari itu adalah ada spirit yang mengikat seseorang tentang keuangan itu yang dilepaskan ya. Kesaksiannya memang kadang-kadang spektakuler ya, dan gak masuk akal ya, tapi itu terjadi. Saya punya beberapa teman yang pernah ngalami ketika dia hadir di kebaktian seperti itu, dan ketika ada tantangan persembahan, lalu dia tergerak untuk memberikan jumlah tertentu, dan tiba-tiba ketika dia pulang ke rumah, dia punya kakak, abang yang dia kenal itu agak pelit, tiba-tiba bisa memberikan dia sejumlah uang yang cukup banyak sehingga dia bisa beli mobil ya. Itu kadang-kadang hal-hal yang sepertinya aneh ya, tapi itu terjadi ya. Ada orang-orang yang digerakkan Tuhan memberikan persembahan jumlah tertentu, lalu tiba-tiba hari Senin dia masuk kantor, bosnya panggil dan dia mengalami kenaikan gaji sampai 5 bulan berturut-turut ya. Jadi itu ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai seperti itu ya. Itu di luar logika atau kemampuan manusia ya untuk mencernanya. Nah, ayat 9 dalam terjemahan IMB ya dari Mazmur 32 ini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak memiliki pemahaman, yang mulutnya harus dikendalikan dengan tali dan kekang agar kegeraman mereka tidak akan mendekatimu. Ya. Nah, kalau kita lewat tuntunan Tuhan yang sederhana, ya, yang easy way itu kita nggak nangkep, maka kadang-kadang diperlukan satu kekang ya, tali kekang atau tali les atau cambuk ya. Karena mungkin tanpa sadar kita ternyata seperti kuda atau bagal ya, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang ya, dikontrol, matanya bahkan ditutup, hanya bisa lihat ke depan ya, nggak bisa lihat kiri kanan supaya fokus ke depan. Kadang-kadang itu bisa terjadi dalam hidup kita karena kita nggak menangkap pengajaran yang easy way itu ya. Kita akhirnya dibawa hard way ya, yang cara yang keras ya. Salah satunya adalah lewat cambuk ya atau kekang. Itu sedang membentuk pola pikir ya, cara berpikir. Saya lihat satu film ya, ada seorang anak yang orang tuanya kaya sekali, orang tuanya punya pabrik di China, lalu anak ini sekolah di Amerika, bapaknya sediain uang berapa miliar, jadi dia hidup mewah. Dia nggak pernah tahu bagaimana harus bekerja,
sehingga akhirnya bapaknya paksa dia, uangnya di stop, mau nggak mau dia harus kembali ke rumah supaya dia diajar ya, eh, supaya bisa berdikari ya. Jadi yang kemewahan yang sebelumnya dia punya itu ditarik, mau nggak mau dia mesti dididik dengan agak keras sama bapaknya supaya dia bisa mandiri akhirnya ya. Nah, itu lumayan bagus ya daripada terjadi yang di ayat 10 ini ya, Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Ya. Siapa itu orang fasik? Ya orang fasik yang nggak mau diajar. Orang bebal ya, yang dikasih tahu berkali-kali gak mau nangkap atau mengeraskan hati. Jadi kalau awalnya Tuhan mau bicara itu, dia bisa pakai bajak guru, pengajar ya, lewat cara yang sederhana, cara yang mudah, tapi ketika mengeraskan hati maka ada masalah, ada kekang yang dipasang. Itu masih mending ya, karena tujuannya dididik. Tapi kalau nggak mau juga, akhirnya mengalami banyak kesakitan. Seperti yang dialami oleh orang-orang fasik ya, yang tidak kenal Tuhan ya. Dijauhkanlah kita ya dari mengalami hal seperti ini. Cukup kita bisa melihat ada yang terjadi pada orang lain. Seperti dikatakan tadi, life is about learning ya. Kehidupan itu adalah soal pembelajaran yang berkesinambungan ya, terus menerus. Jadi kita lihat, oh dia mengalami hal ini, ada kesalahan yang dia alami. Ya kita nggak perlu ngalami seperti itu. Lalu kita berubah, ya kita mau ikutin apa yang Tuhan ajarkan, sehingga kita bisa kembali menikmati apa yang memang Tuhan sediakan buat kita ya. Jadi itu selalu pilihannya ada pada kita. Ketika kehidupan sedang mengajar kita, ya bagaimana kita mau menanggapi itu? Kita mau pilih yang easy way atau kita pilih yang hard way ya. Kalau easy way yang mudah ya, nggak perlu mengalami jatuh bangun dulu ya, atau dicambuk atau dikasih tali les atau kekang ya, tapi sudah bisa nurut ya. Nah kalau nggak mau nurut ya akhirnya mau nggak mau lewat hard way ya. Hard way atau easy way ya kita yang memilih ya, choose wisely, pilihlah dengan bijak. Nah kita hidup di zaman yang sangat luar biasa ini. Jadi hari-hari kita ini bisa kita gunakan juga mengisi waktu yang mungkin beberapa menit, 10-15 menit atau setengah jam di perjalanan. Kita bisa, kalau dulu mungkin dengar kaset ya, atau lewat CD, kalau sekarang di internet banyak sekali. Lewat YouTube berbagai macam hal ya. Kita mau betulin remote mobil aja bisa pakai YouTube, cek dikasih tahu caranya seperti apa ya. Jadi kita perlu belajar punya sikap hati yang mau senantiasa diajar ya, karena ini janji Tuhan di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh ya. Ya, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan ya, lalu ada satu ayat yang muncul ya. Jadilah rendah hati ya, be humble. Lalu saya ingat ayat di kitab Yakobus yang mengatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita perlu belajar untuk being humble ya, menjadi rendah hati. Dan kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya itu God gives grace to the humble ya. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Artinya yang mau belajar, yang mau diajar. Kita buka telinga kita buka hati kita ya. Kita lihat ya, buka mata kita. Karena lewat lingkungan pun Tuhan mengajar kita. Ya, Tuhan menunjukkan kepada kita ya. Never stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Milikilah hati yang mau diajar, yang mau dididik ya, because life never stops teaching. Kehidupan itu selalu mengajar kita.
Tentunya Tuhan yang mengajar kita di balik itu semua. Haleluya. Amin.